Teman-teman kantor Karin pun banyak yang tidak menyangka, bahkan iri mengetahui kebenaran kabar pernikahannya dari Alvin. Bahkan hal di luar dugaan lain, hari pernikahan Alvin dan Karin jadi trending nomor 1 dan bertengger hari patah hati nasional. Alvin memang terkenal di kalangan wanita dan juga terkenal di kalangan selebritas tanah air. Kisah percintaannya dengan beberapa artis dan model cantik pernah mewarnai layar kaca. Tak ayal banyak tamu dari tokoh terkenal yang turut Alvin undang untuk menghadiri pesta pernikahannya. Belum lagi ayahnya punya koneksi yang sangat bagus dengan banyak pejabat pemerintahan. Setelah semua keluarga dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap acara pernikahan itu bahu-membahu dan bekerja sama selama hampir 2 minggu, sampai mereka rela lembur untuk mengerjakan perintilan-perintilan pesta. Sampai Karin dan Alvin pun harus turun tangan membantu demi kelancaran pernikahan mereka. Bayangkan saja, gaun pengantin pun dipesan dadakan. Untung saja kalau bukan perancang profesional pasti sudah melambaikan tangan. Ingin gaun pesta yang mewah dan beda dari yang lain pasti menjadi dambaan semua pengantin. Hingga akhirnya mereka berdua bisa berdiri bersama sebagai sepasang suami pengantin di hari pernikahan yang dihadiri oleh orang dari berbagai kalangan. Tak tanggung-tanggung, bahkan Chandra menggelontorkan uangnya untuk dijadikan berbagai macam hadiah bagi yang beruntung mendapatkannya. Mulai dari tiket liburan, sepeda motor, bahkan hadiah mobil pun tak segan untuk diberikan pada tamu yang hadir. Dan beruntung sungguh bukan pernikahan biasa, bahkan Karin pun tidak mampu berkata-kata. Karin resmi menyandang status Nyonya Alvin Syahputra, tapi bukan itu yang ia harapkan di hari pernikahannya. Pandangannya ia buang sembarang, tapi air matanya tak mampu untuk ia sembunyikan. Sayang loh, kenapa menangis? Apa Alvin menyinggungmu lagi? Alvin mendelik, kenapa? Namanya selalu disebut tak kala gadis itu menangis. Bukan bu, saya hanya teringat ibu dan ayah. Karin, ibu mengerti perasaan kamu nak. Tapi sekarang Karin harus menerima semuanya dengan ikhlas ya. Kan ada ibu dan ayah kini yang jadi orang tua kamu. Kami pasti akan memberikan perhatian yang sama seperti orang tuamu dulu. Karin mengembangkan senyum di bibirnya. Perkataan ibu mertuanya mampu meredam semua rasa sakit kehilangan di hatinya. Dulu, sewaktu kecil Karin sering bermain pengantin-pengantinan dengan teman-temannya, bermimpi memakai gaun pengantin yang sangat bagus dan mewah. Di sana ada ibu dan ayahnya yang jadi orang tua mempelai wanita. Jadi kejadian masa kecil Karin sering membuat orang tuanya tersenyum dengan tingkah lucu kecilnya. Kini Karin dewasa tengah berdiri memakai gaun pengantin bagus dan mewah, menikah dengan pangeran tampan bak seperti dalam mimpinya, tapi tanpa orang tuanya. Gila bro, pernikahan lo mewah banget. Ini sih bukan dadakan. Masa yang kayak gini dibilang dadakan? Sony, sahabat Alvin yang hadir di pesta pernikahan Alvin, turut mengomentari. Alvin hanya membalasnya dengan senyuman. Memang pernikahannya dengan Karin terbilang sangat mewah. Sebuah harga yang pas untuk keluarga sekelas konglomerat. Sesekali Alvin mencuri pandang pada Karin yang saat itu telah menjadi istrinya. Mengaguminya dalam hati, istrinya sangat cantik sesuai dengan pujian semua orang yang melihatnya saat itu. Hai, widih, liatin terus istrinya. Udah nggak sabar ya bro. Tawa mengiringi pengantin lelaki di putaran sahabat-sahabatnya. Ngomong-ngomong, lo kenal tuh cewek dari mana? Kok kita nggak pernah tahu, celetuk Gian yang duduk di sebelah Alvin. Dia sekretaris gue di kantor. Hah? Yang benar? Tanya mereka semua berbarengan seakan tidak percaya apa yang keluar dari mulut Alvin. Iya, berisik. Ah, kalian pada.
Jadi ceritanya lo cinlok, Vin. Gila abis. Pantesan sekarang jarang kedengaran lagi bandelnya. Ternyata mainnya di dalam. Men, kalau sudah urusan Alvin dengan sahabat-sahabatnya berkumpul, pasti tidak akan ada habisnya. Karin, karena sekarang kamu sudah menikah dengan Alvin, maka kamu ya pindah ke rumah ini. Paling cuma malam ini aja ya, besok Alvin dan Karin akan pindah ke apartemen. Alvin untuk sementara. Apa pindah ke apartemen kenapa? Tidak kompromi dulu denganku? Karin bergumam dalam hatinya. Tapi masa langsung pindah, Vin? Biasanya tinggal dulu sementara di rumah orang tua. Ya kan Karin, ibu mertuanya meminta Karin menyetujui apa yang dia inginkan. Kalau Karin gimana Alvin aja, Bu? Cie, pengantin baru gimana suaminya aja? Hihi, Sisil ponakan Alvin yang beranjak dewasa menimpali jawaban Karin. Ya udah deh, kalau gitu kalian sudah bisa memutuskan sendiri pilihan kalian. Orang tua hanya bisa mendukung sekarang. Mendingan kalian segera masuk kamar istirahat. Ini sudah malam, kasian pasti capek banget. Iya Bu, Alvin ke kamar dulu ya. Alvin kok istrinya? Karin ditinggal. Ya udah, biar nenek antar ke kamarnya Alvin ya. Ya Nek. Karin dan neneknya berjalan melewati halaman samping kamar Alvin, terletak sedikit agak jauh dari ruang utama kamarnya. Memang memiliki ruangan tersendiri. Tak ubahnya seperti sebuah pavilion kecil, hanya ingin sekedar mempunyai privasi sendiri, tidak ingin terganggu dengan aktivitas di rumah besarnya. Nah, ini kamarnya Alvin, sekaligus menjadi kamarmu. Jangan sungkan kalau Alvin membuatmu tidak nyaman, bilang saja sama nenek ya. Karin tertawa kecil mendengar ucapan neneknya. Nek, udah dong, jangan gitu ah. Iya Pin, kalau gitu nenek keluar dulu ya. Iya Nek, makasih ya Nek. Kini tinggal ia dengan Alvin di sebuah kamar berukuran besar. Kamarnya sangat nyaman, bercat dinding berwarna elegan, sudah dirapikan sesuai permintaan mertuanya Karin. Disulap menjadi kamar berbau khas wanita. Kamu kalau mau mandi tinggal pakai aja kamar mandinya dan besok kita akan ambil semua barang-barang yang masih tersisa di kontrakan kamu. Iya, baiklah. Karin melihat sekeliling kamar. Di sana ada lemari besar, sebuah ranjang ukuran besar dan juga sepasang sofa kulit berwarna hitam cocok untuk duduk santai sambil nonton TV atau membaca koran. Kenapa? Tidak apa-apa, kalau mau tidur ya tidur aja. Kamu bisa tidur di sofa atau di ranjang, terserah kamu. Ini cowok dingin banget sih. Masa mau tidur terserah gimana? Gerutu Karin dalam hatinya tidak berhenti. Selesai membersihkan seluruh riasan wajah dan selesai mandi, Karin tidak langsung tidur, ia masih duduk terdiam di sofa. Sementara Alvin ia masih sibuk bermain dengan ponselnya dengan posisi rebahan di ranjang. Karin ragu untuk tidur satu ranjang dengan Alvin. Dengan lelaki asing, pengalaman pertama baginya harus berbagi ranjang, hatinya tidak menentu. Wajahnya memucat, ia bingung harus memulainya dari mana. Melangkahkan kaki pun terasa sangat berat. Aku bisa memberikan apapun yang kamu minta. Alvin, jaga Karin baik-baik ya. Dia sekarang adalah tanggung jawabmu. Sayangi dan hormati dia sepenuhnya. Begitulah salah satu pesan dari ibunya Alvin. Tak kalah melepas kepergian pengantin baru itu ketika akan pindah ke apartemen Alvin. Tenang aja Bu, Alvin akan menjaganya. Ingat Pin, apa pesan ayah? Iya ayah, Alvin akan selalu ingat. Ya sudah, kami akan pergi dulu, sudah terlalu siang. Baiklah, jaga diri kalian baik-baik. Bye. Alvin dan Karin menyusuri jalanan ibu kota. Seperti biasa tidak ada kota tidak macet. Untuk kota Jakarta tercinta. Mobil Alvin masuk ke sebuah basement apartemen mewah, masih di kawasan Jakarta Pusat. Setelah itu mereka langsung naik ke lantai 21 dengan menaiki lift. Alvin memasukkan password untuk masuk ke dalam. Walaupun apartemen itu dihuni lelaki, tetapi cukup membuat Karin takjub. Keadaannya sangat rapi dan bersih. Semua perabotan tertata rapi. Karin, ayo duduk dulu. Karin kemudian duduk di sebelah Alvin.
menghadap layar TV berukuran besar yang berada Karin di tengah-tengah ruangan. Aku ingin berbicara tentang pernikahan kita. Karin menoleh salivasinya. Ia menyangka mungkin Alvin akan membahas tentang peraturan rumah tangga.